Halo, selamat pagi siswa kelas 4 SD Negeri 4 Tongkon. Hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 2. Fokus pembelajarannya IPA dan PPKN. Yang pertama kita akan belajar IPA, yaitu tentang pemantulan cahaya. Apa itu pemantulan cahaya? Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda-benda tersebut. Berikut ini adalah macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama adalah pemantulan cahaya teratur. Pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya, cermin datar dan permukaan air yang tenang. Yang kedua adalah pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan yang tidak rata. Contohnya, permukaan jalan yang berbatu atau air yang bergelombang. Berikut ini adalah contoh-contoh pemantulan cahaya teratur. Yaitu yang pertama pemantulan cahaya teratur pada cermin dan juga pemantulan cahaya teratur pada permukaan air danau yang tenang. Kedua contoh pemantulan cahaya tidak teratur. Dapat kita lihat pemantulan cahaya tidak teratur terjadi pada permukaan air yang bergelombang. Nah, berikut ini adalah alat-alat yang berhubungan dengan cahaya. Yaitu yang pertama yang dinamakan alat optik, yaitu yang pertama lup. Lup terbuat dari sebuah lensa cembung. Lup dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil, misalnya tulisan di buku. Tetapi pembesaran yang dilakukan lup terbatas. Dalam membesar suatu benda, lup menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Ya, lup sama dengan kaca pembesar ya. Nah, ini manfaat lup. Benda yang dapat dilihat dengan bantuan lup akan tampak lebih besar. Alat optik yang kedua adalah kacamata. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cara kerja kacamata yaitu cahaya dari luar menembus lensa bening lalu dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda lebih jelas. Alat optik yang selanjutnya yaitu mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang tidak kasat mata atau yang tidak terlihat mata. Misalnya bakteri, jamur, virus, dan sebagainya. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali lebih kecil sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Nah, sekarang anak-anak akan melakukan percobaan. Selain membantu orang lain, kerjasama adalah hal yang baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kini saatnya kamu akan, karena ini masih di rumah, jadi kerja sendiri untuk membuat lup atau kaca pembesar. Nah, kaca pembesar ini dapat digunakan untuk membantu melihat objek yang sangat kecil. Cara membuat lup atau kaca pembesar sederhana dapat kamu lakukan di rumah. Memerlukan alat dan bahan yang sederhana tentunya, yaitu kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata, air, dan juga kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Berikut ini cara membuat lup atau kaca pembesar sederhana. Langkah kerjanya, yang pertama isi kantong plastik dengan air
Kemudian ikat kantong plastik. Ketiga, letakkan kertas di bawah kantong plastik. Keempat, bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Ulangi dengan kantong plastik berukuran 1/5 kali lebih besar atau lebih kecil. Kemudian bandingkan hasilnya. Setelah melakukan percobaan, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku. Nah, kita lanjut dengan PPKN, yaitu hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima memiliki simbol padi dan kapas yang menggambarkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu kebutuhan pangan dan sandang. Sila kelima bermakna bahwa kita harus selalu berperilaku adil. Kita juga harus selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari. Pengamalan sila kelima Pancasila dapat tercermin pada sikap sehari-hari, yaitu adil terhadap semua teman, membantu orang lain yang sedang kesusahan, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, dan juga bergotong royong demi kepentingan bersama. Dan tentunya masih banyak lagi contoh-contoh yang lain dalam mengamalkan sila kelima Pancasila. Nah, sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila yaitu, sebagai siswa, kalian harus meneladani dan melaksanakan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para pahlawan. Misalnya, keberanian rela berkorban, membela keadilan dan kebenaran, serta cinta tanah air. Sikap-sikap kepahlawanan juga mencerminkan makna sila kelima Pancasila sebagai berikut. Seorang pahlawan bekerja keras demi meraih kemerdekaan. Seorang pahlawan menjunjung tinggi keadilan. Mereka juga berjuang demi mendapatkan keadilan. Seorang pahlawan selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Seorang pahlawan berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah. Pahlawan bergotong royong bersama rakyat demi meraih kemerdekaan. Nah, itu tadi. Sekarang penerapan sikap kepahlawanan sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Contoh penerapan sila kelima Pancasila yaitu membantu sesama yang sedang kesulitan, mengajari teman yang belum memahami pelajaran, tekun belajar demi kemajuan Indonesia, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu membagi tugas kelompok dengan adil. Nah, sikap tersebut sudah mencerminkan sila kelima Pancasila. Setiap anggota akan mendapat bagian pekerjaan yang sama. Sikap tersebut sesuai dengan makna sila kelima, yaitu yang adil. Nah, dampaknya seluruh anggota kelompok menjadi kompak. Tentu saja tugas akan cepat selesai atau tepat waktu. Oke, demikian materi pembelajaran hari ini IPA dan PKN. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.